sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya mau angkat tema yang sangat penting, yaitu cara membalas dendam yang alkitabiah, atau cara membalas dendam berdasarkan Alkitab. Semoga uraian ini berguna untuk kita. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dalam RHI kali ini dalam judul Cara Membalas Dendam yang Alkitabiah. Tuhan memberkati kita semua. Mengapa tema ini begitu penting? Tema ini penting karena kita banyak melihat, banyak dipengaruhi, banyak menyaksikan model-model balas dendam dari film barat, film koboi, bacaan, bahkan cerita wayang maupun kisah-kisah. Kita diajari tentang membalas dendam, tapi yang tidak alkitabiah. Ada seorang ibu yang jengkel karena tidak mendapat penghormatan, tidak diterima oleh anaknya, lalu dia mengutuk anaknya, dan anaknya itu beserta perahunya itu menjadi batu. Ini kisah tentang ibu yang jahat yang membalas dendam ke anaknya. Kita tahu cerita itu. Begitu juga kita mendengar ada orang bernama Ken Arok. Dia pesan kepada empu untuk membuatkan senjata yang ampuh. Empunya namanya Empu Gandring. Dan ketika dia datang belum juga selesai, belum sempurna, maka Ken Arok marah. Lalu keris itu dihunus dan ditusukkan ke Empu Gandring dan meninggal. Nanti sang empu konon memberi kutukan bahwa keris itu akan menelan 7 nyawa. Saudara, kisahnya mulai dari situ. Kemudian ada yang namanya sahabatnya Ken Arok, Kebo Ijo, yang nanti dibunuh juga oleh Ken Arok untuk menutupi kejahatannya. Dia membunuh Tunggul Ametung. Nanti anaknya Tunggul Ametung ganti membunuh Ken Arok, Anusapati. Begitu seterusnya, ada nama-nama Anusapati, ada nama Tojoyo, dan seterusnya. Itu balas dendam terus sampai nanti 7 nyawa melayang dari keris Empu Gandring. Jadi saudara, kita sudah sering melihat itu, melihat tentang model membalas dendam. Lalu di sekitar kita juga tetangga kita, masyarakat mengajari kita bagaimana membalas dendam. Ya, kalau di Alkitab dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi ada model membalas dendam yang kita banyak tahu di luar Alkitab. Kalau kita naik mobil, kemudian ada mobil lain, tidak, dan sampai nyerempet, kita kaget, kita kejar itu. Itu model membalas dendam juga, tapi tidak alkitabiah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar cara membalas dendam menurut Alkitab, bukan menurut cerita koboi, film barat, atau film Indonesia, atau cerita wayang, atau contoh-contoh di sekitar kita, atau ajaran agama lain. Tidak. Tapi cara membalas dendam sebagai orang beriman Kristen yang ada di dalam Alkitab. Mari kita periksa beberapa ayat untuk kita cermati berikut ini. Saya akan mengajak kita memperhatikan kitab Roma pasal 12. Roma pasal
12. Ayat 19, 20, dan 21. Yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, maka kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 19, 20, dan 21. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 poin kalau mau membalas dendam cara Alkitab. Ada 3 poin. Yang pertama adalah serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya kita tidak perlu secara emosional membalas dendam. Itu pertama. Biarlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasanya sendiri dan caranya sendiri. Yang kedua, disebutkan di sini, yaitu pengampunan. Mengampuni itu cara yang Alkitab mau. Selain menyerahkan kepada Tuhan, mengampuni. Itulah sebabnya pada khotbah di bukit tentang doa, misalnya Matius 6, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Bapa mengampuni kita. Itu ditulis di Matius 6. Jadi tidak cukup menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita harus mengampuni. Bahkan di Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15 disebutkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu cara kedua, mengampuni. Jadi menyerahkan kepada Tuhan pembalasan itu. Yang kedua, mengampuni orang yang menjadi kita sakit hati, yang kita mau balas tadi, yang tidak boleh tadi ya. Jadi menyerahkan kepada Tuhan dan mengampuni. Sedangkan yang ketiga, saudara, yang ketiga ditulis tadi, yaitu tetap mengasihi. Dan itu bukan teori. Maka ayatnya mengatakan, jika seterumu lapar, beri makan. Jika seterumu haus, beri minum.
Itu cara ketiga. Lalu ditutup dengan kalimat kunci. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah 3 cara membalas dendam menurut Alkitab yang perlu kita latih, yang perlu kita lakukan. Tapi itu kan tidak mudah. Oh, ada caranya. Mari kita ikuti lebih lanjut ini. Bagaimana caranya agar kita mampu untuk membalas dendam cara Alkitab, yang Alkitabiah, ya sesuai dengan Alkitab, di mana kita menyerahkan kepada Tuhan, di mana kita mengampuni, di mana kita tetap mengasihi. Bukankah itu tidak mudah? Saudara dan saya cenderung untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang baik dengan kita, teman kita, sahabat kita. Tapi kalau orang yang tidak kita suka, kadang-kadang masalah kecil menjadi besar. Karena memang dasarnya sudah tidak suka. Tapi hari ini, sebagai orang beriman, mari kita bersama-sama melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah itu tidak mudah? Bagaimana supaya kita mampu melakukannya? Jawabnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Yaitu bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan, mengampuni, dan mengasihi. Saudara buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Yang demikian sabdanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata kuncinya adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang beriman bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Kita mungkin termasuk orang yang sulit, kita mungkin orang yang sukar mengampuni, kita mungkin pemarah, kita mungkin pendendam, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita akan diproses oleh Dia. Dan Roh Kudus akan menuntun, mengajar, memimpin kita. Seorang suami atau seorang istri yang pasangannya kebetulan jatuh dalam dosa, ya selingkuh itulah. Orang umum akan mengatakan begini, emang cuma dia yang bisa selingkuh. Aku akan cari yang lebih dari dia. Orang umum akan bilang begitu. Tapi sebagai orang beriman, kita tidak boleh begitu. Tidak mudah, iya tidak mudah. Tuhan mau supaya kita belajar untuk sesuai dengan firman-Nya, tidak membalas dendam. Kalau pasangannya selingkuh lalu merancang selingkuh, tidak. Itu bukan cara Alkitab. Alkitab mengajari kita untuk pengampunan, untuk kasih. Dan itu tidak mudah. Tapi Roh Kudus yang tadi dikatakan Yohanes 14:26 yang akan memampukan kita. Saudara, tugas kita adalah satu, yaitu memohon tuntunan Roh Kudus. Semoga kita dimampukan. Semoga Tuhan melalui Roh Kudus menjamah hati kita yang keras dan menyerahkan diri kita pada pimpinannya. Mari kita berdoa.
Tuhan berkatilah supaya kami memiliki hati yang lembut, supaya kami memiliki cara untuk membalas dendam dengan baik, yaitu berserah kepada Tuhan, yaitu mengampuni, yaitu melakukan cinta kasih atau mengasihi. Semoga Roh Kudus memampukan kami, karena jika tanpa tuntunan Roh Kudus kami pasti gagal. Terima kasih Tuhan. Tolonglah ya Allah. Roh Kudus berkuasalah atas hati kami, supaya kami mengalami zaman Roh Kudus dan hidup baru dalam Kristus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.